Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengaku telah beberapa kali mengingatkan Bupati Langkat Syah Afandin terkait penyelenggaraan pemerintahan sebelum operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlangsung. Pengakuan tersebut disampaikan Bobi setelah Syah Afandin ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek oleh KPK. Ya, yang pasti, kami kan di provinsi ini sebagai keluarga pemerintah pusat di daerah, hal-hal yang kami rasa janggal dalam melaksanakan roda pemerintahan pasti kami sampaikan. Teguran, ujar Bobi di kantor Gubernur Sumut, Senin, 6 Juli 2026. Bobi menjelaskan bahwa sebagai gubernur, dirinya memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Karena itu, setiap kali menemukan hal-hal yang dinilai janggal dalam penyelenggaraan pemerintahan, ia mengaku selalu menyampaikannya, baik melalui forum resmi maupun komunikasi langsung dengan kepala daerah terkait. Kami dengan kepala daerah kan sering kumpul-kumpul. Kami sering berikan, baik teguran secara halus, secara satirlah ataupun teguran secara langsung. Ini sebenarnya sudah kami sampaikan beberapa kali, ujarnya. Menurut Bobi, teguran tersebut tidak selalu dilakukan secara formal. Dalam sejumlah kesempatan, ia mengingatkan Syah Afandin agar menjalankan tata kelola pemerintahan secara baik dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Pernyataan Bobi menjadi perhatian publik karena Kabupaten Langkat kembali dipimpin kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Secanggih apapun sistemnya, pastikan sistem ini yang menjalankan person-to-person-nya. Kalau person-to-person-nya punya niat yang tidak baik, secanggih apapun sistemnya, pasti ada sela-sela untuk menembusnya, ujarnya. Sebelumnya, mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin juga ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan pada 2022. Syah Afandin merupakan wakil bupati yang kemudian menggantikan terbit sebelum akhirnya terpilih sebagai bupati definitif. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri menyebut penangkapan dua Bupati Langkat secara beruntun sebagai ironi dalam pemberantasan korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bahkan menilai praktik tersebut mencerminkan fenomena back-to-back yang seolah menunjukkan regenerasi pelaku korupsi di daerah yang sama. Dalam perkara terbaru, KPK menetapkan Syah Afandin bersama mantan tim suksesnya sebagai tersangka dugaan suap proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat tahun anggaran 2025 hingga 2026. Penyidik menduga Syah telah menerima uang sekitar 800 juta rupiah sebagai bagian dari komitmen fee proyek yang nilainya lebih dari 1 miliar rupiah. Bobi berharap peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh kepala daerah di Sumatera Utara agar menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.